Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat ya. Kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai hidup kita, katakan amin Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhannya adalah miliki pijakan yang kokoh. Pesan Tuhannya adalah miliki pijakan yang kokoh. Pesan Tuhan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, dan bagi Bapak Ibu yang belum mendengarkan pesan Tuhan dalam minggu ini boleh menyaksikannya lewat YouTube atau aplikasi RDMB. Jadi jangan sampai terlewatkan, ambil waktu untuk mempelajarinya dan menangkap pesan Tuhan ini. Karena pesan Tuhan ini sangat penting untuk kita sama-sama tangkap dan untuk kita sama-sama pelajari Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan, Mazmur pasal 18 ayat 33 sampai 34. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan berkata, Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. 34. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ayat ini adalah ungkapan atau nyanyian syukur yang Daud sampaikan kepada Tuhan atas segala pertolongan, segala perlindungan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Daud. Bagaimana Tuhan telah melepaskan Daud dari cengkeraman semua para musuhnya, kalau kita perhatikan di ayat 1 Bapak Ibu. Dan apa yang Daud lewati ternyata hal itu tidak mudah Bapak Ibu. Kita bisa mempelajarinya lewat tulisan-tulisan Daud itu sendiri. Seperti kalau kita perhatikan di ayat 34 dikatakan bahwa Tuhan yang membuat kaki Daud seperti kaki rusa yang kuat. Dan saya percaya Tuhan yang sama Bapak Ibu akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki pijakan yang kuat dan kokoh terhadap segala medan yang kita tempuh dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Seperti Alkitab katakan jelas seperti kaki rusa yang kuat. Ya, Bapak Gembala kemarin jelaskan yang lincah, yang tangkas dan lentur. Nah, ini harus kita miliki di hari-hari ini Bapak Ibu. Nah, sebelum kita jawab Bapak Ibu, kita akan melihat apa yang menjadi inti pesan Tuhan. Saya percaya kita rindu ya menangkap ini, karena ada banyak inti yang disampaikan lewat inti pesan Tuhan ini. Saya akan bacakan pelan-pelan untuk kita semua Bapak Ibu ya. Kita pelajari bersama-sama, kita tangkap bersama-sama, dan kita boleh aplikasikan di dalam kehidupan setiap kita. Inti pesan Tuhannya dijelaskan seperti ini Bapak Ibu. Di tengah situasi yang serba tidak menentu, bisa saja jalan yang kita lalui adalah jalan yang terjal dan berbatu-batu. Dibutuhkan sepasang kaki yang kokoh yang senantiasa dapat bermanuver dan berjejak dengan baik di permukaan tanah. Dikatakan seperti layaknya seorang atlet gimnastik yang mampu mendaratkan tanda kutip kakinya kembali dengan baik setelah ia berputar-putar melakukan serangkaian salto di udara. Tuhan menghendaki para pemercaya memiliki pijakan kaki yang kokoh setelah melewati berbagai medan terjal dan kembali dapat menjejakkan kakinya tanpa luka dan kemudian kembali melanjutkan perjalanannya dengan baik. Belum selesai Bapak Ibu, masih ada lanjutannya. Saya akan bacakan supaya kita tangkap. Tidak sedikit dijumpai pemercaya-pemercaya yang tidak memiliki pijakan kaki yang kokoh. Ini yang Tuhan tekankan dalam kehidupan setiap kita. Sehingga akibatnya mudah untuk mengalami cedera setelah melewati kondisi medan yang tidak mudah. Rasa nyeri dan luka, keinginan yang surut untuk melanjutkan perjalanan, kehilangan kepercayaan dan semangat, dan lain sebagainya, merupakan dampak yang kerap terjadi akibat pijakan kaki yang tidak kokoh.
Saya berdoa Bapak Ibu agar setiap kita memiliki pijakan yang kokoh seperti yang Tuhan kehendaki. Katakan amin Bapak Ibu. Karena ini pesan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita harus memberikan waktu untuk betul-betul mempelajari apa yang menjadi pesan Tuhan dalam minggu ini. Ada dua hal yang disampaikan oleh Bapak Gembala secara cepat. Yang pertama adalah belajar bersepakat dengan Tuhan. Nah, belajar bersepakat Bapak Ibu. Yang kedua, belajar untuk percaya akan tuntunan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar satu hal saja yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ini yang kita mau pelajari. Kita harus belajar tetap mengikuti jalan Tuhan. Ya, kalau saya renungkan Bapak Ibu hampir sama dengan poin-poin Bapak Gembala, tetapi saya ambil ayat yang berbeda ya. Kita harus belajar tetap mengikuti jalan Tuhan. Di poin ini kita akan belajar bersama-sama kepada pribadi Daud. Apa yang Daud lakukan di tengah-tengah kejaran semua para musuhnya. Mari kita lihat dasar firman Tuhan ya Bapak Ibu. Mazmur pasal 18 ayat 22 sampai 24. Ini yang menjadi dasarnya. Demikian firman Tuhan, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Kata yang akan saya soroti atau yang kita soroti bersama-sama adalah ayat 22. Ada kata yang menarik yang perlu kita sama-sama pelajari. Firman Tuhan berkata, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Sekali lagi, sebab aku tetap mengikuti jalan siapa Bapak Ibu? Jalan Tuhan. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan memiliki pijakan yang kokoh dengan tetap mengikuti jalan Tuhan? Nanti kita pelajari bersama-sama. Tentunya jelas ada hubungannya Bapak Ibu. Ada hubungannya. Karena keputusan kita menentukan langkah kita selanjutnya. Ya. Keputusan yang kita buat menentukan langkah selanjutnya. Apakah itu kita memiliki pijakan yang kokoh atau tidak? Itu tergantung keputusan kita. Nah, kita mau belajar kepada Daud. Tergantung keputusan yang kita ambil. Apa yang Daud putuskan Bapak Ibu? Ini yang Daud putuskan. Daud memutuskan untuk tetap mengikuti jalan Tuhan. Saya melihat bahwa ini adalah salah satu kunci yang Daud sampaikan atau Daud ajarkan kepada setiap kita gereja Tuhan. Agar kita itu memiliki pijakan yang kokoh, pijakan yang kuat di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Jelas di ayat 22 ada kata tetap di sana. Apa artinya kata tetap Bapak Ibu? Tidak berubah. Setuju Bapak ya? Tidak berubah. Kalau saya artikan tidak bergeser. Bagaimanapun terjalnya jalan yang ditempuh oleh Daud, tidak bergeser, tidak berpindah. Makanya firman Tuhan mengatakan tetap mengikuti jalan Tuhan. Ini sangat penting menurut saya. Di tengah-tengah jalan yang Daud tempuh, bermacam-macam permukaan tanah mungkin, atau kehidupan yang dia alami. Dia memutuskan untuk tetap mengikuti jalan Tuhan. Ini luar biasa. Kadang ini yang sering kita lupakan di dalam kehidupan setiap kita. Kita lupa untuk tetap mengikuti jalan Tuhan. Bagaimanapun keadaan kondisi jalan yang kita tempuh dalam kehidupan setiap kita. Tidak mudah Bapak Ibu. Kalau kita mempelajari tentang kehidupan Daud tidak mudah. Ada berbagai gelombang-gelombang yang dia harus dihadapi dalam kehidupan, perjalanan kehidupannya. Kadang kita lebih suka mengikuti jalan kita sendiri.
Kadang kita lebih suka mengikuti jalan yang dunia berikan. Makanya banyak orang hari-hari ini tergelincir, terpeleset, terperosok ke jurang tanda kutip. Akibat apa Bapak Ibu? Di inti pesan Tuhan dijelaskan, akibat tidak memiliki pijakan yang kokoh. Tidak memiliki kaki yang kuat di dalam hidupnya. Karena tidak memiliki keputusan untuk mengikuti jalan Tuhan dalam hidupnya. Ngikutin jalannya sendiri. Mengikuti langkah-langkahnya sendiri. Itu yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika Tuhan kasih pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita dalam minggu ini. Itu membuat saya merenungkan sesuatu Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan itu memperhatikan kita dengan detailnya. Bagaimana Tuhan dengan jujur mengatakan kakimu sedang goyah. Kakimu sedang tidak kokoh. Dan kita bersyukur ketika Tuhan memberikan pesan ini di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karenanya lewat pesan Tuhan ini Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Kita harus memiliki yang namanya pijakan yang kokoh. Apa sih tujuannya Bapak Ibu? Tujuannya adalah supaya kita terus berjalan bersama Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan perkara-perkara hebat. Mana mungkin dalam kondisi seperti ini kita bisa mampu melakukan hal-hal perkara hebat. Tergantung keputusan apa yang kita buat. Kita memilih, kita melangkah dengan cara kita. Atau kita mau belajar kepada Daud dikatakan tetap mengikuti jalan Tuhan. Kita mau belajar dua hal. Saya akan bagi dua bagian A sama B Bapak Ibu. Apa yang kita dapat pelajari dari Daud? Ini menarik untuk kita sama-sama pelajari. Yang pertama adalah bagian A. Daud tidak bersandar pada kekuatannya sendiri. Daud tidak bersandar kepada kekuatannya sendiri. Di ayat 22, Daud mengungkapkan bahwa Daud memilih untuk tetap mengikuti jalan Tuhan apapun kondisi jalan yang dia tempuh. Artinya Daud menyadari bahwa dengan memutuskan untuk mengikuti jalan Tuhan, dia memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dia akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Itu kan yang Tuhan rindukan. Sekalipun jalannya terjal Bapak Ibu. Sekalipun jalannya sulit. Kalau kita perhatikan di ayat 34. Daud menyampaikan ungkapan yang sangat luar biasa. Bahwa Tuhan sendiri yang membuat kaki Daud menjadi kuat seperti kaki rusa. Itu dahsyat Bapak Ibu. Jadi kita belajar bersama-sama. Untuk tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri. Namun kita bersandar kepada kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. Amin Bapak Ibu. Sang pemberi kekuatan. Kepada Daud, kepada setiap kita sebagai gerejanya. Yang kedua, bagian B. Daud adalah pribadi yang rendah hati. Mazmur pasal 18 ayat 30 Bapak Ibu. Ini ya bagian B. Daud adalah pribadi yang rendah hati. Demikian firman Tuhan. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Dari ayat ini kita belajar sesuatu Bapak Ibu. Dikatakan dengan Tuhan aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Tuhan aku berani melompati tembok. Bisa nggak Daud menuliskan gini Bapak Ibu? Dengan kekuatanku sendiri aku melompati tembok. Kira-kira bisa nggak Daud tuliskan itu? Oh bisa. Tetapi Daud dengan penuh kerendahan hati mengatakan bahwa hanya dengan Tuhan aku berani melompat tembok. Dan berani menghadapi gerombolan. Bukan keberanian diri Daud sendiri.
Selalu diawali dengan Tuhan, dengan Tuhan, dengan Tuhan. Ya kalau kita perhatikan 33-34, Daud mengungkapkan bahwa Tuhanlah yang membuat jalannya rata. Yang membuat kakinya kuat seperti kaki rusa. Ini berulang-ulang Bapak Ibu. Kalau kita boleh renungkan Bapak Ibu, kalau saya boleh gambarkan ya, jalan yang kita tempuh hari-hari ini adalah jalan yang bergelombang. Jalan yang berbatu-batu. Di inti pesan Tuhan juga dijelaskan. Jalan yang licin. Jalan seperti itulah yang kita jalani hari-hari ini. Makanya Tuhan ingatkan kita untuk memiliki pijakan yang kokoh. Pijakan yang kuat. Artinya Tuhan melihat memang tidak mudah apa yang kita lewati hari-hari ini. Tetapi lewat pesan Tuhan ini kita diingatkan lewat Daud Bapak. Bagaimana Daud memperkatakan, dengan Tuhan aku berani. Dengan Tuhan aku sanggup melompat. Dengan Tuhan aku keluar menjadi seorang pemenang. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dalam satu perikop itu banyak hal sebenarnya yang kita dapat renungkan dalam kehidupan Daud. Tetapi saya tidak akan membahas berlama-lama Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan kisah Daniel. Kita tahu tentang perjalanan kehidupan Daniel. Kalau kita perhatikan ada banyak orang yang ingin membuat kaki Daniel terjatuh atau terperosok. Kalau kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika orang-orang sibuk mencari kesalahan yang diperbuatnya, ini yang menarik. Apa sih yang Daniel lakukan Bapak Ibu? Apa yang Daniel lakukan? Ketika orang-orang sibuk mencari kesalahan yang diperbuatnya, justru Daniel mengambil waktu untuk memperkuat pijakan kakinya. Dengan cara apa? Datang menghampiri Tuhan. Saya membayangkan kalau posisi saya seperti Daniel pada saat itu. Ini bukan satu orang yang cari kesalahannya. Orang-orang di sekitar Daniel pada saat itu mencari kesalahan apa yang diperbuat oleh Daniel. Tidak ditemukan. Tetapi di tengah-tengah orang sibuk mencari kesalahannya, apa yang Daniel lakukan? Dia datang kepada Tuhan untuk berdoa. Buat saya itu adalah memperkuat. Karena memang tidak ada cara lain selain kita terhubung dengan Tuhan. Apa yang Daud lakukan itu sama. Daud memutuskan untuk tetap mengikuti jalan Tuhan. Bagaimanapun kondisi jalan yang dia tempuh. Jadi saya mempelajari bahwa tidak ada cara lain Bapak Ibu. Ketika kita mau memperkuat, memperkokoh pijakan kaki kita. Satu hal yang kita lakukan, terhubung dengan Tuhan. Karena dia sumber kekuatan. Sumber yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Dia memberikan kekuatan kepada Daud. Dia juga memberikan kekuatan kepada Daniel. Itu dahsyat. Sekalipun dia harus masuk di gua sini. Namun apa yang terjadi? Ada kemenangan yang terjadi di sana. Bolehlah orang musuh-musuh kita membuat kita terjatuh. Kita ingat, kita belajar kepada Daud untuk tetap mengikuti jalan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Jadi satu hal ini yang kita dapat pelajari Bapak Ibu. Ini yang saya dapat sampaikan kepada setiap kita. Kita harus belajar tetap mengikuti jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.